Saya mau jelaskan simple saja. Saya nggak lama-lama. Kalau bicara uang, saya nggak lama-lama. Ya, oke. Nah, jadi yang pertama sekali perusahaan kita sudah dijelaskan tadi. Ya, produknya sudah jelas bagus, bahkan sudah masuk ke luar negeri. Nah, dalam usaha ini yang paling utama adalah ini judulnya kan. Usaha. Jadi kalau mau kaya usaha. Tidak ada cara lain kalau mau kaya memang usaha. Sunnahnya juga begitu kan? Nah, sekarang ini siapa yang punya usaha di rumah? Apakah jualan pakaian kah? Jualan makanan kah? Atau jualan apa? Ibu usahanya apa? Jualan di rumah buat sendiri, diedar ke kedai-kedai. Jadi Ada yang order. kerupuk merah. Ya di sini gitu ya. Oke. Kalau ibu di belakang usaha apa? Kursus? Oke, kursus menjahit. Ya, ibu menjahit. Penjahit itu luar biasa. Yang pisah juga bukan. Yang tak bagus itu gunting. Orang yang bagus itu potong. Ya. Nah, jadi makanya jadi penjahit itu bagus. Ya. Oke. Nah, jadi dalam usaha, ya, yang pasti tidak ada usaha yang tanpa modal. Oke. Sedikit gambaran. Kalau ibu mau kaya di usaha biasa, yang pertama ibu harus cari tempat. Oke. Apakah itu namanya ruko? Ibu sewa ruko dulu. Kalau buat kan mahal. Berapa ibu keluarkan? 30 juta per tahun. Nah, pertanyaannya sekarang ini hangus atau bukan? Bisa nggak ibu sewa rukonya, terus 6 bulan nggak jalan, ibu bilang minta lah separuh. Saya nggak sanggup nih karena nggak untung. Bisa nggak? Ini habis ya? Berarti 30 juta hangus. Dapatnya cuma duit kwitansi. Setelah kita sewa tokonya, terus kita mau jualan apa? Kita isi. Sekarang misalkan kita jualan kerupuk tadi kan, kita isi lebih banyak. Kita mau jualan pakai. Lalu kita isi rukonya, berapa kita mau? Mau isi 50 juta bagus? Bagus. 100 juta? Lebih bagus. Makin banyak makin bagus. Nah, kenapa orang belanja suka di Budiman? Dia Cik Mat. Lengkap. Kenapa nggak belanja sama ke dia yang sebelah? Nggak lengkap. Biasanya ada gula, Pak? Nggak ada. Kayak gitu kan? Ada ini? Nggak ada. Tapi Acik Ahmad tinggal pilih-pilih, bisa kan? Berarti kalau isinya lebih banyak. Nah, setelah kita modalin ini, terus waktunya bisa nggak? Ini hari buka, besok tutup. Bisa. Seminggu jalan-jalan, seminggu tutup. Enggak kan? Jadi ini harus full time. Nah, jadi dengan kita lakukan modal yang sebegini ya, dengan waktu yang full, ini pasti berhasil nggak? Belum tentu. Ada yang tutup kan? Ada yang tutup. Oke. Nah, jadi dalam hidup ini tidak ada yang kepastian pasti. Yang pasti cuma satu di dunia, apa? Mati. Itu pasti. Tapi kalau bisnis kemungkinan untung, kemungkinan rugi. Jadi jangan juga takut. Karena kenapa? Kalau takut hidup, jangan hidup. Kalau takut mati, jangan hidup, maksudnya gitu kan. Jadi hidup tetap seperti, tapi bisa kita perhitungkan. Nah, contoh, berarti kalau ini kita lakukan dengan serius lebih kurang 2 tahun, kita balik modal. Jadi tahun ketiga sudah untung. Jadi orang-orang yang di luaran itu bangun bisnisnya sudah di atas 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Sekarang ibu sudah berapa lama jualan kerupuk? Sudah 1 tahun. Kalau ibu kursusnya 7 tahun. Ya, oke, 1 tahun 7 tahun. Kalau misalkan 7 tahun ibu mau jalan-jalan sebulan ke luar negeri, kira-kira gimana? Tutup kali ya. Karena sistemnya sama kita, ya kan? Oke. Nah, sekarang saya tawarkan. Ada satu peluang bisnis. Modalnya tidak begitu besar, gitu kan? Tapi penghasilannya besar. Contoh nih. Saya tawarkan ke ibu modalnya 2,6 juta, dapat produknya 15 botol, yang mana nilainya lebih kurang 3 juta. Udah untung kan? Produknya tadi ibu makan, ya. Sekarang ibu yang umur 60, setahun kemudian jadi 40 tahun. Sel. Itu namanya awet muda. Suka awet tua atau awet muda? Awet muda. Ya kan? Berarti awet muda. Nah, jadi dengan konsumsi produk itu kita awet muda, kira-kira menurut ibu mahal nggak gua kemana? Enggak. Satu kali Ibu lihat operasi plastik, ditarik ke belakang, ditarik lemaknya itu puluhan juta, ratusan juta. Ya kan gitu kan? Nah, jadi maksudnya ini dari dalam. Karena kenapa? Produk ini dia produk pintar namanya. Ibu makan produk ini, dia cari sendiri mana masalahnya.
Ya kan? Ini kelebihan dari LQ. Tinggal ibu makan saja. Jadi gimana caranya? Boleh taruh langsung. Nanti saya juga gitu kan, taruhkan di teteh di air botol. Jadikan minum. Ya, kalau rutin ibu konsumsi maka sel ibu akan lebih mudah. Kalau ibu kasih sama anak ibu kan lebih pintar. Jadi IQ-nya nggak rendah. Ya kan? Nah kalau IQ-nya bagus, dia mau belajar, sukses dia ibu. Kenapa kita masalahnya dengan kondisi itu? Karena anaknya bodoh. Ya kan? Yang kedua pertumbuhan. Nah dengan ini akan terbantu pertumbuhan. Dua-duanya dapat. Jadi kalau anak kita pintar, dia lebih besar lagi, nanti bagus kan? Itu dia. Oke? Nah, dikonsumsi saja sudah untung. Yang kedua, kalau ada orang sekarang saya nggak ada uang. Nah, ada orang yang apa namanya itu? Buang asap. Iya, merokok. Oh, merokok ya? Soalnya saya orang nggak tahu soalnya. Jadi kan dihisap satu hari 30.000, sebulan 900, setahun 10 juta. Ditanya 2,6 juta nggak ada duitnya, tapi dibakar-bakar. Aneh kan? Aneh. Jadi makanya saya katakan, mari kita rubah cara pikirnya. Tapi kalau sudah banyak uangnya, nggak usah sebatang pak merokoknya, satu bungkus. Karena punya uang kan? Jangan satu. Jadi maksudnya hemat dulu. Nah gunakan untuk bisnis. Nah, jadi kalau dengan modal 2,6 juta, serius melakukannya, mungkin butuh waktu 2 sampai dengan 6 bulan. Paling lama 1 tahun, ini bisa 15 juta sampai dengan 30 juta per bulan. Saya contohkan. Siapa nama ibu? Ibu Atik. Asri. Oke. Ini posisi Ibu Asri. Oke. Nah, setelah Ibu Asri beli hak usaha ini, berarti kita punya peluang untuk menjual juga. Oke. Nah, dengan 2,6 juta kita gunakan produknya, boleh cerita juga manfaat. Misalkan Ibu Asri punya teman namanya Ibu Atik. Ibu Asri bahasanya gini, Bu Atik, saya pelajari satu konsep bisnis yang tidak perlu sampai sebesar ini. Saya kan modalnya jualan ini, bisa cerita pengalaman. Oke. Nah, modalnya di usaha ini itu bisa menghasilkan 15 sampai dengan 30 juta. Kira-kira Ibu Atik mau nggak? Kalau uang ditawarkan orang pasti mau. Tapi terus terang ini Bu Atik, karena ini bisnis, bisa nggak Bu Atik sediakan modalnya 2,6 juta sekali saja? Apa kata Bu Atik? Aduh, Bu Asri lagi nggak ada uang sekarang. Susah. Jadi kalau saya ibu gamis, berarti Bu Atik berarti kita belum jodoh. Belum beruntung. Kayak gitu kan. Apabila ibu nanti sudah ada modalnya, hubungi saya. Terima kasih Bu Atik. Selesai? Lupakan. Tapi kalau Bu Atik bilang, lah kalau memang begitu kenapa tidak? Saya akan usahakan modalnya. Pengusaha juga nggak ada uang yang pinjam ke bank kan? Iya. Gitu kan? Nah sekarang dia lihat, oke. Nah karena produk ibu ada, kasihkanlah sama Bu Atik. Dia bayar, akad namanya. Sah kan? Sah. Lalu ibu beli ke Bima perusahaannya. Balik produk ibu lagi kan? Jasa sebagai konsultan ibu dibayar 200.000. Dibayar 200.000. Lumayan kan? Lumayan. Nah, Kilo kerupuk ya Pak? yang kedua, ya itu ibu punya teman Pak Budi, setuju juga dengan 2,6 juta. Ibu Asri dibayar 200.000. Sudah 400.000. 2,6 taruh di bank dapat apa? Ada apa-apa kan? Nah, 200.000, 400.000 sudah. Oke. Yang luar biasa di kita, antara A dengan B, Atik dengan Budi, ibu dibayar lagi oleh Bima 1 juta. Selama ini 100.000. Itu pun dikerjakan. Ya kan? Tepuk tangan dulu dong. Nah, jadi 1 juta ditambah 1,4 juta. Nah, 1 juta ini 800.000 terima cash, yang 200 dikasih produk. Mau Elko boleh, Betani boleh, Enter boleh. Ya. Nah, jadi dengan 1 juta kita kerjakan, ya. Misalkan 1 bulan ibu kerjakan ketemu 2 orang. Ini 1 bulan ya. Jadi pada bulan pertama ini Ibu Asri cuma cerita kepada 2 orang. Berapa penghasilan jadi berapa? 2 juta bulan pertama. Kan lumayan. Udah bisa beli bedak nih. Kan gitu kan? Udah bisa beli gincu kan? 2 juta. Nah, bulan kedua ajarkan kepada Ibu Atik, kepada A, dia akan buka Cabang. 2. Ini 2 kan? Jadi penghasilan Bu Asri berapa? Bulan kedua penghasilannya 4 juta. 4 juta.
Duplikasi selanjutnya pada bulan ketiga akan 8 juta. Bulan keempat 16 juta. Bulan kelima 32 juta. Silakan diteruskan. Kalau tingkat keberhasilannya 10% saja, berapa penghasilan kita? 64 juta, 128 juta. Sampai di situ saja ibu dapat 10% saja berhasilnya, sudah 10 juta penghasilan kita. Modalnya 26. itu dia. Nah, jadi makanya saya katakan modalnya cuma sekali ketemu orang yang dua. Nah, jadi dengan modal yang 2,6, hanya 2 kiri 2 kanan, orang yang mau diajak untuk punya penghasilan 15 sampai dengan 30 juta. Kalau dia nggak mau, silakan dulu. Tapi yang pasti, masa nggak mau diajak kaya? Ya kan? Kata Bu Rama, terlalu. Ya? Terlalu. Diajak kaya nggak mau kan? Kan nggak mungkin. Nah, jadi 2 orang yang kita ini kan kita ajarkan. Inilah potensi penghasilannya. Kan? Nah, jadi itu sebulan sekali ibu bekerjakah atau mungkin jualankah, nyambil saja, ya kan? Nyambil. Nanti juga kan dibantu oleh sponsor. Oke, nah ini yang pertama. Saya nggak ceritakan yang lain. Di kita ada reward, ada mobil, ada sepeda motor, ada, gitu kan? Ada matching, ada, ya kan? Nanti kita bahas ke sana. Saya cuma yang gini saja. Nah, yang kedua, kalau ditawarkan penghasilan mau lebih banyak kan? Banyak. Kalau di sini saya ambilnya begini. Yang 30 juta ini, tadi kan kita ambil 2,6 kan? Ya kan? Nah, yang kedua kita ambil 7,8 ini contoh. Ya, contohnya begini. Ini saya geser, itu modalnya 7,8 juta. Sekedar informasi buat Bapak Ibu, mana tahu bisa kita lakukan dengan cara yang maksimal seperti itu, tentu hasilnya akan lebih bagus. Ya, oke. Nah, jadi di sini tidak ada posisi silver, gold, diamond. Jadi yang ada cuma 2,6 juta. Jadi kalau ibu misalkan buat nomor ID, kita mau 3. Caranya begini. Ini misalkan ibu asli, ini 2,6. Ini asli 1. Lalu kita buat asli 2. Ya. Ini 2,6. Ini asli 2. Lalu yang ketiga asli 3. Caranya asli 3 sponsornya asli 2, ini sponsornya yang atas. Modalnya 7,8 juta. Sekali aja. Oke, nah. Lalu kita bangun 2 juga. Ya, bahasanya kepada ibu adik tadi, kalau tadi hasilnya 15, sekarang bisa 30 sampai 100 juta. Oke, nah, lalu bu adik bilang, oke, saya siap. 7,8 juta. Ini 3 ya. Ini Pak Budi, ya, 7,8 juta. Itu dengan 3 juga. Berarti ibu asli 3 bonusnya berapa? 3 pasang? 3 juta. Ini bonusnya 3. Ini bonusnya 3 juta. Yang atasnya dapat matching 20.000, 20.000. Oke. Nah, terus Aki punya teman namanya A. Ini punya teman namanya B. Berapa penghasilan Bu Asri? Jadi 6 juta. Jadi 6 juta. Orangnya berapa? 2. Cuma 2. Kalau di tempat lain berapa orangnya? 60 orang di kiri, 60 orang di 120 orang. Pusing nyari 60 orang. Ya kan? Ini hanya 2 orang saja. Iya. Ya. Jadi sekarang setelah si A yang asli 3 sudah 6 juta, kan? Ibu boleh bangun asli 2. Ada 1 orang saja yang join 7,8, berarti asli 2 dapat bonus 3 juta. Setelah jalan kita bangun asli 1, dapat 1 orang berarti 3 juta. Kita jumlahkan. Suatu hari akan terjadi asli 1, 2, 3, berarti 3 tambah 3, 6 tambah 6, berarti ada 12 juta per hari. Kalau dikerjakan. Oke. Sebulan berapa? 30 hari. Saya ambil 10 hari saja. Berarti penghasilannya adalah 120 juta. 120 juta. Setahun berapa bulan? 12. Saya ambil 10 bulan saja. Berarti penghasilannya adalah 1,8
1,2. Kalau pandai mengelola uangnya bisa dapat uang daripada dibakar 10 juta setahun. Ini cuma 7,8 juta. Penghasilannya enggak 30 hari loh saya hitung ini. Bukan 20 hari saya hitung. Bukan 12 bulan, tapi hanya 10 hari dalam 1 bulan. 10 bulan dalam 1 tahun. Ini potensi penghasilannya. Kalaupun misalkan 10% berhasil, berarti 120 tahun. 10% ada. Masih lihat kan? Masuk. Bukan iming kan? Ini bukan hayal ini. Tapi kalau saya bilang nanti ibu akan dapatkan rumah mewah, mobil mewah, nanti jalannya tunggu dulu kan gitu kan. Saya nggak cerita itu. Kalau ibu dapat ini, beli aja rumah sendiri, beli aja mobil sendiri. Walaupun perusahaan ngasih juga ya nanti itu kan. Nah ini yang membedakan dengan yang lain. Makanya saya simpulkan, kalau ibu masih mau main jaringan, jalankanlah ini. Tapi kalau ibu tidak mau mengambil ini, nggak usah main jaringan. Konsumsi aja. Ibu bilang, oh ada itu di sana yang jualan coklat begini, ada yang jualan terapi begini, nggak usah. Buang waktu karena kenapa? Nanti laku produknya perusahaan itu tuh. Disuruh kasih sponsor besar, udah laku barangnya habis, ya kan? Nah jadi ibu lihat sekarang perusahaan ini sistemnya sendiri, produknya sendiri, produknya sudah masuk ke luar negeri. Ini bagus kan? Nah jadi ini suatu kelebihan. Yang kedua, ini adalah bangsa sendiri yang punya. Mari kita juga semangatkan fanatisme bangsa ini. Produk kita harus bicara di internasional. Ya, nah jadi kalau nanti bapak cerita ini aja, cerita uang saja, ya kan? Emangnya orangnya pergi pagi, pulang sore, yang tanam sawit, bikin rumah sewa, beli mobil, cari apa? Cari uang kan? Uang ibu kasihkan ke orang, tawarkan uang itu. Nah kalau ditawarkan orang, mungkin dari 2-3 orang, oke 1, atau mungkin dari 5 orang 1. Kalau dia nggak mau, gua pikirin, saya ngasih peluang kok. Kan gitu kan, tangannya begini, bukan begini. Masuklah, kalau nggak masuk kita berteman, tapi nggak mau masuk, nah gitu. Jadi kita tawarkan peluang bisnisnya, kalau dia mau, kalau nggak mau, ya udah. Pasti ada yang mau. Ya, pasti. Narkoba aja dibeli kan? Yang menjual ketangkap kita tembak. Tapi tetap ada yang beli. Masa produk sebagus ini? Ada lagi yang luar biasa. Nanti kalau ibu taruh uang ibu di sini $100, berapa dolar, gitu kan? Nah $1.000 gitu kan? Nanti ibu kan dapatkan tiap minggu sekian. Tapi nggak dapat apa-apa, dikasihkan uangnya, akhirnya ditipu. Jadi maksud saya bodoh itu jangan dikasih makan. Kayak gitu kan? Mari kita cerdas sedikit. Kalau masalah perputaran uangnya beginian, gitu kan? Itu kan ada bank, ada ini kan? Ada ukuran-ukurannya. Nah kalau pun mau lagi, misalnya ini bagus luar biasa, tanya, ada pengusaha si A yang saya tahu, ada nggak di sini Pak Ibu itu bilang, kayak gitu kan? Nah kalau misalnya di Mimang, ada nggak pengusaha itu? Ada. Pak pun beliau seorang insinyur, dokter. Ada lagi Bu ini, itu orang interte, kaya. Ada lagi Pak Leo Derawan Payakumbuh, rumahnya di Sentul City, ada di sini. Ada lagi Profesor, ada lagi Jamaluddin. Ada orang-orang di sini. Kenapa dia ada? Karena bagi hasilnya luar biasa di Bima. Di awal saja sudah banyak orang ya. Di Padang, manajer Pangeran Hotel. Ada pengusaha yang punya bengkel nomor 2 terbesar di Padang. Ada mantan direktur dari Bank BPD. Ada di bisnis kita. Kenapa mereka ada? Karena ini nggak sama dengan multi level yang lain, nggak sama dengan bisnis yang lain. Ini makanya kita sebut dengan franchise. Di situ. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak saya bertanya. Ada yang dilihat. Terima kasih. Kalau masalah bisnisnya mungkin enak, tapi cara menaik orang itu yang kayak. Yang pertama, ibu pahamkan ini dulu. Ya, kuasai ini dulu angka-angka perhitungan cara penawarannya. Kita tidak bisa merubah orang, tapi ibu tawarkan. Kayak gitu kan. Nah, penawaran ini nanti akan ketemu orang yang pas. Makanya apa? Kajian ada bilang, ibu sering ulang-ulang. Makanya coba dengan Pak Jul presentasi. Nah, nanti Pak Jul bilang, belum menarik kalau kayak gitu. Kan gitu kan? Nanti Pak Jul menjelaskan. Nanti kalau iya juga ya, ada mulai begitu, itu kan. Jadi sering praktek. Jadi namanya experiential learning. Jadi praktekkan. Jadi untuk prakteknya nggak perlu orang-orang yang level biasa up dulu. Yang biasa-biasa aja, yang pengangguran buat ini begini, ibu jalannya ngantuk-ngantuk. Kan?
Karena kenapa? Melatih mental. Iya, nanti. Tapi waktu ibu jelaskan ada orang, ih menarik juga nih, pasti lebih semangat. Jadi untuk latihan boleh yang begituan. Tapi untuk yang sebenarnya prospek nanti sudah pandai, pilih orang yang level. Kan angkanya ini aja. Jadi nggak usah cerita rewardnya Pak begini, nanti aja. Itu aja, nanti saja. Jadi orang kita bilang gini, ini satu peluang, ya. Sekarang Bapak Ibu bekerja sudah dibayar kan, mungkin dapat 5 juta sebulan. Contohnya kan, sudah kita kerjakan 5 tahun, 10 tahun. Oke. Terus lakukan ini, dapat 2 juta sebulan kan lumayan nambah kan? Ini kan 5 juta tak berkurang. Tapi yang 2 juta bulan kedua jadi berapa? Kalau jadi 4 juta, sudah mendekati angka ini. Bulan selanjutnya jadi 8 juta, bisa mengalahkan ini. Kenapa nggak nyampe? Itu dia. Nah, kenapa selama ini sulitnya ibu melakukan? Karena ibu mencari orang sakit. Kan? Nah, jadi maksud saya bukan salah, tapi kalau ibu mau bisnis harus ibu pilih orang yang. Nah, orang-orang yang masalah kesehatan ditangani dengan sebagai pelanggan. Karena dia nggak mungkin diajak jadi pebisnis. Ya, betul. Itu dia. Yang pebisnis pilih 2. Pelanggan kita jelaskan, dia bilang gini, saya coba produk aja dulu, masa ditolak? Iya. Ya udah kita layani. Gini Pak Tanya. Oke. Saya punya prospek hati besar. Punya? Jadi prospek itu saya udah datangi. Oke. Setelah saya kasih 2 macam produk enter, Ya. terus saya 15 hari setelah itu saya datang. Dia katanya saya ngambil produk lagi. Saya ajak bisnis, saya terangkan seperti Bapak terangkan. Ya. Tapi sampai sekarang belum lagi clear. Ya. Nah, tapi kalau Pertama, bisnis Pak, ini jangan tunggu orangnya. Nah, gini Pak, Ya. kalau orang itu kemampuannya oke, Ya. tapi berapapun kalau misalkan kita pandai mengelolanya, berapapun harga barang, Oke. Nah, Belum. satu poin, kalau ibu mau mengenalkan kepada orang yang secara ekonomi mampu daripada kita, Iya. jangan prospek dia. Bu, saya ada usaha, mau minta pendapat ibu nih. Nah, kira-kira menurut ibu gimana? Ibu mau presentasi sebenarnya, iya, tapi ya ini luar biasa bu bisnisnya. Kita datang naik sepeda motor, rumahnya ada Lexus. iya, Aneh kan? Masa dia ngajarin saya katanya? Tapi kalau kita minta pendapat dia, apa dia lihat? Dia lihat angka-angkanya tadi dia juga ya. Saya untuk dapat 1,2 miliar minimal 12 miliar nih modalnya. Ini kok bisa 1,2? Itu caranya. Jadi namanya orang senang dimintain pendapat. Nah, orang yang kayak ibu ini, ada juga kursi namanya ibu ini, ada juga pengusaha kayak ini kayak ibu juga. Makanya saya minta pendapat sama ibu, kan ibu selevel dengan orang itu. Cara komunikasinya. Jangan ditawarkan luar biasa bu, ini bisa begini. Apa ini udah punya? kalau saya Pak, Iya. datang ke rumah yang satu itu, Iya. yang orang itu udah tahu sama kita dari awal sebenarnya Iya. sama kita, jadi dia tidak jauh menang itu, malah dia keraguannya itu entah dari mana, tak tahu, cuma Iya, ternyata dia yang tahu. Ah. Dia yang tahu. Nah, yang kedua itu paling pakai orang ketiga. Nah, gitu kan pakai orang ketiga. Maksudnya ibu punya sponsor, gitu kan caranya begitu. Nah, tapi intinya kalau secara ekonomi mereka mampu, Iya. minta pendapat. Jadi kalau ibu datang ke tempat dia sudah kenal baik, ibu saya ada usaha ini, mau minta pendapat sama ibu. Kira-kira mau ibu gimana ini? Nah, ceritakan ininya. Dia mungkin akan joget. Itu Pak, kalau Gitu itu kan? kan jauh tuh, dia Itu. bagus. Nah, itu. Jadi Itu makanya ya. ada 2 orang yang kayak gitu yang setelah saya tawarkan. Iya. Itu yang satu kebetulan dia Iya. cerita saya ikut. Jadi biasanya kalau kita ceritakan itu dia beli produknya. Iya Pak. Iya, Enggak dia beli. Dan 2 kali dia beli produk. Iya, kita, dia Pak. beli, gitu kan. Jadi saya dua kotak. Tapi kalau tadi ibu menceritakan pendapat tentang usaha, mungkin dia akan ambil hak usahanya. Udah terangkan, Iya. udah terangkan. Ya maksud saya gini, caranya tadi kita menawarkan bisnis dia, Iya. makanya dia beli produknya. Tapi kalau kita minta pendapat, dia akan dukung. Paham kan? Iya, iya. Kalau kita nawari seolah ini punya lebih menawarin saya nih, tapi dia kan nggak ngomong, Iya. kan gitu kan? Tapi kalau kita minta pendapat, oke bu, saya bantu ibu. Oke berapa satu kotak? Saya beli 2,6. Nggak apa-apa nih. Kalau dia Gitu gini dia. Pak, saya mau bantu adik, Iya. gitu kan. Oke. Sekarang saya ambil 2 produknya satu kotak yang dikasih. Iya. Jadi setelah 12 hari kita datang lagi dia ada masalah ayamnya. Jadi saya bilangin, udah ada coba produk ini? Iya. Tuh, dia kan punya anak buah, jadi saya Iya. tanya sama anak buah katanya. Iya. Tapi Biasanya saya ambil lagi katanya. Hmm. Berarti kan
kalau biasa di sana bisnis, kalau barang itu sudah dipakai, nanti otomatis dia nggak memiliki kan? Iya. Nah, tapi dia nambah lagi. Iya. Tapi- Pelanggan jadinya kan, Ah. karena dia produknya tahu. Iya. Nah, boleh saja ibu masuk nanti. Ini kan ada bisnis yang saya jalankan juga. Kan ibu sudah pakai nih. Hmm. Nah, saya mau minta pendapatnya kalau produknya sudah dipakai. Nah, Iya. untuk bisnisnya kira-kira menurut ibu gimana itu begini? Udah sampai ke sana Pak. Udah. Udah gini kali ini bisnisnya bagus. Kan ibu bilang bagus kan? Ah iya. Mungkin saya katakan tadi bahasanya bagus. Ah. Kan gitu kan? Seolah menawarkan kepada dia kan udah kaya. Itu maksud saya gini kan. Hmm. Tapi kalau ibu minta pendapatnya tadi, dia yang akan menilai. Oh gitu. Oh iyalah, kan dia lihat nanti angka-angkanya begini kan gitu. Kita mau presentasi tapi cara bahasanya, Iya. kayak gitu kan. Nah di situ dia. Jadi maksudnya begitu. Karena itu udah kenal dengan kita semuanya, jadi makanya minta pendapat lah sama orangnya. Biasanya dia akan dukung kalau memang orangnya bagus. Iya. Minimal dia join kan. Gitu dia. Minimal dia join dokumen. Itu dia kan. Ini dia udah bilang Pak, Iya. saya akan join. Oke kan. Itu Sudah bilangnya gitu, Iya. saya akan join, tapi sabar dulu ya. Iya. Ah iya, mungkin dia dikondisikan ini Iya, lah. ada harapan kan? Jaga. Iya. Oke, ibu yang lain karena sudah ini kan. Ada yang mau tanya tadi siapa yang mau nanya dari pertama dari cara teknik? Kalau ibu tadi kursus apa dibuat? Kursus menjahit. Nggak bikin cabang? Ada cabang nggak? Jadi anggapannya ini bikin kursus cabangnya buat tapi ke produk kita, ya kan? Nah jadi makanya, jadi dengan konsep yang beginian franchise ini tadi, kan orang banyak yang ini kan, yang berhubungan dengan kita gitu kan, tawarin seperti itu. Jadi pahamin konsep yang usahanya. Jadi kalau bisa ditulis, sering diulang supaya nanti angka-angkanya, karena gini, mata dengan kuping itu butuh informasi dia. Kalau cerita saja, cuman kupingnya ya. Tapi kalau ditulis dapat dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti kalau kuping misalnya dapatnya 25%, mata 25%, 50%. Jadi kalau sebagusnya Iya, kita mendatangi orang tersebut, iya. harus bikin kasus kayak gini sama dia. Nah, mungkin Pak. Maksudnya gimana? Iya. Kalau Ibu kita- bawa kertas? Menjelaskan ada apa kertas yang menjelaskannya harus pakai kertas. Iya, ditulis. Biar nampak Mas. Pakai pulpen. Makanya saya heran begini, banyak orang bisnis terus terang saya bilang tasnya kecil, dibawa. Itu bisnis apa sih? Tapi kalau saya Pak langsung dengan video testimoni saya punya Jualan barang. Kalau testimoni kan dia memang kesaksian produk, pendukung Iya. saja. Jadi maksudnya kenapa pakai kata dengan pulpen? Semua orang punya kertas dan pulpen. Itu habis. Semua bisa dilakukan orang. Itu aja Jadi poin. bagusnya saya gitu lagi sama Oh, orang. tentu harus. Tapi memang kemarin ini saya datangi dia Iya. kapan mau datang lagi ya? Ya, nah maksud saya gini, itu satu. Dan ibu jangan tunggu orang itu. Terus yang lain, tulis daftar Iya. nama sampai 50 daftar nama. Ini pilih orangnya. Mana yang punya modal yang pertama dulu, itu dulu. Itu yang dijelasin. saya- Kalau enggak terus lagi nanti ibu kan ketemu orang. Nah saya udah mendapatkan orang yang punya modal besar. Iya. Itu Kan makanya belum saya- putusin kan? Belum putusin belum, cuma Iya. produknya udah diambil. Iya, maksudnya gini. Mungkin saja kita kan nggak bisa merubah kondisi dia. Iya. Mungkin lagi sibuk bisnis dia belum Iya. apa gitu kan. Jangan tunggu dia, terus saja keep going jalan terus. Kita jalannya orang yang kedua, orang yang ketiga, Iya. jangan sini oke langsung Iya. join dia. Iya. Waktu ini join kita bisa lupa ke sini karena apa ini udah jalan. Itu kan. Iya. Pokoknya bisnis ini di tangan kita, bukan di tangan ini. Iya. Kalau kita tunggu dia merasa penting, Iya. kayak gitu kan. Iya. Nah dia akan lihat. Tengok itu 2 bulan, 3 bulan gitu aja ya. Nggak ada hasilnya, katanya bagus bisnisnya. Kan gitu kan. Tapi Iya. kalau misalkan tiba-tiba ibu tahun depan udah datang naik mobil, Heran dia. ya dulu ya bu ya. Mungkin tahun depan dia join. Tapi kalau ibu tunggu dia, ini hari raya apa namanya? Hari raya kera ya. Hari raya monyet itu apa nih? Iya. Makanya itu saya katakan jangan tunggu. Satu Iya. orang. Ibu hanya mencari 2 orang yang terbaik, udah lakukan terus. Konsisten. Pasifkan terus, gitu kan? Bagi orang, saya katakan, jangan tunggu orang, jangan nulis. Ya, susah saya katakan di Bima bisa menjawab itu. Iya, soalnya Kalau yang lain tunggu dulu. Itu dia. Nah, itu saya katakan, kalau ibu masih mau main jaringan, jalankanlah ini. Iya. Kalau sudah nggak mau, nggak usah jalankan yang lain. Kami bertahun-tahun mempelajari konsep ini dan kami melakukannya. Ternyata
Wajar kalau mereka di luar nggak mau join dengan itu, karena duitnya ada. Dengan ini insya Allah mudah-mudahan kalau ibu mau. Nah yang kedua, kelebihan kita lagi, jangan ibu khawatir dengan posisi ibu sekarang. Saya kalau nanti join mungkin posisinya paling bawah, nggak ada paling bawah di kita. Ya. Karena kenapa? Karena kita begini konsepnya. Ini misalkan A, ya kan, sponsor 2, contoh kan? Terus A bilang ini B, ini C. Nah si A meletakkan di bawah di sini. Terus dia bilang, oh saya sudah ada 1 nih, saya buka aja ke sini biar saya dapat 1 juta. Nggak bisa. Kenapa? Si B harus membantu dulu 1 di bawah ini. Itu makanya kakak bisa. Ya kan? Oke, nah jadi nanti ya baru si B boleh buka ke sini, dia dapat pasangan 1 juta. Lalu A bilang, oh saya udah 1 nih, saya buka aja ke kanan. Nggak bisa. A menyumbang dulu ke sini 1, baru boleh buka ke sini 1 juta. Akhirnya semua kan. Kebagian ya. Nah apa yang terjadi kalau ada 2 di sini? Pasangan nggak? Pasangan. Pasangan. Makanya saya katakan sebulan dapat 1 aja 1 juta. Ya. Kalau ibu mau bangunnya terus akan ketemu nantinya. Bukan cuma 1 juta kan? Tintang. Di situ dia. Makanya ini kelebihan di smart system kita. Nanti kalau si A sudah dapat bunuh pasangan si B, ibu dapat lagi 20.000. Ini punya begini dapat lagi 20.000. Ini namanya nanti full yang kita dapatkan. Siapa bilang kecil ini? Kan yang bilang ini kan cuma level saja. Kalau ini yang punya pasangan ini kita kan nggak dapat. Yang dapatnya kan ini. Kalau dia begini kan haknya dia. Ya. Kalau si A dia begini, ini haknya dia, haknya dia kan. Ini kita sudah dapat. Di situ dia. Makanya beda. Kalau di tempat lain misalnya 100, bagaimana mungkin ibu dengan 100 ini begini dapatnya 100, dia bilang gini, kan begini lebih untung. Ya kan? Ini dihitung semua nih. Coba aja hitung. Ibu mau dapat 1 juta, berapa yang dikumpulkan? Ya. Kayak gitu kan? Nah, mengurus yang sebanyak itu orang habis waktu, habis biaya. Ini cuma 1 kiri 1 kanan. Kalau nggak mau 1 orang, ganti aja kepala 1 lagi kan? Kalau ini kan banyak. 10. Itu yang membedakan. Jadi dulu mungkin sistem ini baru yang ada. Sekarang sudah ada 5. Luar biasa kan? Ya luar biasa. Ambil keterangan tuh 5 dulu.